Halo keluarga Jahitmat, ketemu lagi sama Filan. Hari ini kita akan bahas konten guideline-nya. Hari ini kontennya lumayan penting dan mungkin jadi pembahasan yang cukup menarik dan juga memusingkan juga mungkin kadang-kadang. Nah, di konten kali ini kita akan membahas mengenai pola. Oke, nah ini dari awal udah ngomongin pola. Nah, pola ini susah-susah gampang dipelajari karena juga pola itu kan banyak rumus-rumusnya. Dan rumus-rumusnya ini ternyata tuh dibalik semua rumusnya itu ada artinya masing-masing. Nah, biasanya itu kalian akan merasakan, oh ternyata dikurangin 1, atau dikurangin 0,5, atau dikurangin 1,5. Itu ada ukurannya sendiri. Kenapa bisa ditambahin si rumusnya itu, yang tadi, yang di pengurangan tadi. Atau mungkin dibagi berapanya itu, kenapa di suatu pola itu kayak gitu. Karena memang ternyata ada maksud-maksudnya, ada filosofi-filosofinya gitu. Dan memang itu pola itu kan dibuat itu melalui pengalaman dari si penjahitnya, si pembuat polanya gitu. Dan rata-rata kalau seandainya kamu udah belajar 1, 2, 3 macam pola, kalau aku udah belajar Beneka, Bunka, Bineri, ya 3 lah kurang lebih, yang satu lagi campuran soalnya ya. Jadi kurang lebih aku udah belajar 3. Nah ini rata-rata kelihatan nih perbedaannya apa dan kenapa bisa ada beda ini gitu loh. Bisa ada rumus seperti ini gitu ya. Nah ini biasanya kamu akan mulai menyadari kalau seandainya kamu udah belajar beberapa pola. Oh ternyata begitu toh gitu ya. Nah melalui pola ini judul dari konten ini adalah memahami, membaca, dan menggunakan tanda-tanda pola. Dan juga berikut pengaplikasiannya pada kain. Nah, supaya lebih lengkap lagi, ini tips-tipsnya buat kalian supaya kalian bisa memahami pola kalian, memahami jahitan kalian lebih detail lagi, lebih bagus lagi hasil jahitannya, dan juga kalian gak akan pusing-pusing banget gimana sih caranya memahami pola-pola yang ada. Apalagi kalau seandainya kalian beli jadi. Jadi stay tune. Yang pertama adalah memahami simbol dan tanda pola. Nah, memahami simbol dan tanda pola ini sebenarnya aku udah pernah bikin kontennya sendiri. Itu ada mengenal tanda-tanda pola. Itu tinggal cari aja di playlist Jahitmat. Itu dulu aku udah sempat memberitahu gimana caranya kita membaca pola. Seperti kalau garis titik-titik-titik itu apa, kalau seandainya kain serok itu dikasih tanda apa di polanya, terus ada tengah depan, tengah belakang, semua ada di video itu. Jadi kalian bisa cek aja lebih lengkap di sana. Nah, simbol-simbol seperti garis lurus, garis putus-putus, garis lengkung, atau apapun gitu ya, tanda panahnya juga itu punya arti dan fungsi khusus dalam pola. Fungsinya adalah untuk membantu kita membaca pola dan memindahkannya ke kain. Karena pola itu kan sebenarnya gambaran awal yang dituangkan dari desain, lalu ke pola, abis itu ke jahit. Jadi otomatis bagian pola ini adalah bagian perantara dan bagian tengah. Kalau seandainya dari desain kamu bikin ke polanya tidak sama, waktu dijahit mungkin bisa jadi hasil jahitannya. Tapi hasil jahitan dan juga hasil desain di awal, jadi opening dan finishingnya ini berbeda. Karena penentunya sebenarnya ada di pola. Ya. Jadi penting pada hakikatnya waktu kalian ngedesain itu kalian udah harus mikir kurang lebih polanya itu bikinnya kayak gimana sih? Ngerti ya? Kalau seandainya bentuk dressnya kayak gini, otomatis apalagi untuk perempuan ya, kita harus memikirkan perpindahan kupnatnya. Kalau misalnya polanya sederhana, model sederhana ya kupnat biasa nggak masalah, baik kupnat samping sama kupnat bawah. Tapi kalau seandainya kalian bikin bentuk yang aneh-aneh, kalian mau kasih kayak patahan-patahan yang berbeda, otomatis si kupnatnya itu juga akan bergeser. Nah ini kalian harus memahami waktu bikin desain nih, waktu bikin garis-garis desainnya. Kupnat ini harus dipindahin itu caranya gimana sih? Perpotongannya ke sebelah mana sih? Gitu. Nah inilah gunanya kalian memahami pola sebagai seorang fashion designer. Jadi nggak cuma asal ngedesain doang gitu. Biar benar-benar hasilnya sesuai dengan yang kalian mau gitu. Nah waktu kalian udah pindahin ke pola, nah pola ini juga mesti kalian mulai pikir nih, oh aku bikin pola kayak gini, dan kalian udah nemu nih ceritanya, aku mau pindahin kupnat kayak gini, aku mau kasih ini, atribut ini gitu ya. Terus ntar bagian bawahnya mau dikasih apa, peplum dan segala macam, kamu udah bikin polanya. Nah saat bikin pola ini, kalian udah berganti nih, bukan memikirkan realisasi ke polanya lagi, tapi merealisasikan gimana caranya nanti dari pola ini kamu jahitnya itu stepnya bagaimana sih, jahit apa dulu sih. Apakah jahit furingnya dulu, atau mungkin kalian jahit kupnatnya dulu gitu ya. Nanti kalian akan tahu sendiri nih arahnya kemana saat kalian bikin pola. Sambungnya kemana, depan belakang itu dari pola.
Makanya aku bilang seorang fashion designer atau seorang penjahit ada baiknya kalian kurang lebih mengerti dasar si basic polanya itu, karena dia ada di tengah-tengah nih. Jadi ibaratnya kalau seandainya kalian coba tahu ngedesain sama tahu ngejahit doang, terus kalian beli pola jadi nih yang di pasaran, pas datang kalau seandainya kalian nggak ngerti baca pola, nggak ngerti pembuatan polanya, kalian mau revisi dikit karena itu kan beli ya, kadang-kala pas datang itu nggak sesuai dengan ukuran yang standar Asia, karena banyak banget pola-pola jadi itu yang menggunakan standar-standar ukuran US. Kalau ke standar Asia otomatis panjang punggungnya kalian mesti kurangi. Nah itu kalian harus mengerti juga tuh, kalau seandainya pakai pola yang jadi itu gimana caranya disesuaikan dengan tubuh kita, gimana sesuaikan dengan tubuh customer. Jadi nggak masalah sebenarnya kalian mau beli pola atau mau bikin dari nol, itu nggak masalah. Tapi kalian harus tahu gimana cara perpindahan polanya, itu penting. Oke? Itu mengenai yang ini ya, yang desain, pola, jahit. Jadi 3 ini saling melengkapi gitu ya. Terus selanjutnya kita akan bahas mengenai membaca instruksi pola. Nah, pada tahap instruksi pola ini kalian harus bisa baca dengan teliti. Ada kadang-kalanya bahkan saat kita bikin pola, ada kalanya kita suka lupa gitu. Oh ternyata tanda yang ini tuh ini mesti disatuin sama yang bagian ini, atau kerah, apalagi kalau misalnya kerahnya itu kayak kalian bikin pola-pola blazer atau jas pria. Bagian kerahnya itu memang agak rempong dan kalian harus perhatikan betul-betul gitu loh, ini mesti nyambung kemana, kalian kasih tanda. Lalu dari si bikin pola ini kalian harus ngegunting, arah seratnya harus sesuai. Kalau seandainya arah seratnya salah itu bisa jadi kerah atau apapun itu bentuknya nggak sesuai dengan harapan kalian. Jadi membaca instruksi pola ini harus benar-benar teliti. Terus selanjutnya, seperti yang aku bilang, aku sempat ngomongin kain di poin kedua. Yang poin ketiga adalah menandai pola pada kain. Jadi waktu kalian mindahin tanda-tanda pola ke kain, itu raderlah dengan rapi. Dan juga tipsnya adalah jangan dirader sampai kayak nafsu banget gitu loh. Kadang kan kita pingin kelihatan hasil raderannya si dari karbon jahitnya itu, kita nafsu banget gitu sampai kereng banget gitu. Kalau saranku lebih baik jangan terlalu sampai kereng. Yang penting kalian kelihatan aja. Kenapa? Karena kapur ini walaupun nanti bisa hilang, kadangkala ada bahan-bahan kain yang memang agak resek guys. Kayak kita udah pakai kapur itu terlalu kereng, sekian lama berjalan ternyata kuning-kuningnya tuh masih ada, atau mungkin putih-putihnya, atau mungkin biru-birunya gitu, karbonnya warnanya apa, itu masih nyisa dikit, nggak bener-bener sepenuhnya hilang. Itu bukan salah kapurnya, bukan salah karbon jahitnya, tapi memang tipe kainnya itu memang menyerap cat. Jadi gimana cara mengatasinya adalah kalian rader seperlunya dan sedetilnya. Oke? Terus juga hindari yang namanya kalian misalnya tulis TD atau TB di kain kalian walaupun di bagian belakang. Karena kita nggak tahu kalau seandainya itu bisa hilang, syukur. Ya kalau cuma dikit doang gitu bisa hilang. Kadang-kadang ada kain-kain yang ngeresek, dan untuk meminimalisir kesalahan itu lebih baik kalian taruhnya itu di bagian kampu yang bagian luar. Kalian mau cari-cari bagian kampu itu nggak masalah, karena bagian kampu itu kan nanti terjahit dan tertutup. Jangan di bagian yang bukan kampunya, ngerti kan ya? Kalau kalian belajar pola kalian pasti ngerti penggunaan ini ya. Terus juga ngeguntingnya, mau sisiin si polanya gitu ya. Pola ini dia tuh suka ada bagian yang menjadi bagian panah gitu ya. Nah, bagian panah ini adalah menunjukkan serat. Jadi harus serat lurus kah, serat nyamping kah gitu ya. Dan juga dia ada garis bantunya yang titik putus-putusnya itu. Nah, garis titik-titik putus-putusnya itu adalah bagian, pokoknya yang garis mendatar misalnya gitu ya. Yang garis titik-titik ini adalah garis bantu. Nah, kalian harus posisikan dia benar-benar mendatar. Jadi kalau seandainya start kalian memanjang, dia harus benar-benar mendatar, otomatis dia kayak menyilang gitu loh. Ngerti ya? Nah, gimana cara pemposisiannya? Kalian bisa melalui tepian kain, kalian susun yang benar-benar kain kalian, terus kalian taruh kainnya. Atau mungkin kalian bisa ukur juga dari ujung kain ke pola kalian, ke posisi ujung pola kalian. Kalau misalnya di bawah sebelah sini 10 cm, sebelah sini juga harus 10 cm. Minimal ukur 2 kali. Jadi otomatis dia benar-benar bisa datar gitu ya. Itu tips untuk penandaan pola, penaruhan kain, supaya jelas terlihat perbedaannya gitu ya. Terus selanjutnya kita akan masuk ke mengatur potongan-potongan pola.
Ini salah satu tips yang kayaknya orang tuh, bahkan aku sendiri suka kayak, ah udahlah biarin aja, nggak usah lah, nanti juga pas jahit aku tahu ini mesti nempel kemana, mesti bagaimana, which is sangat beresiko ya guys. Makanya kenapa sering banget, dulu juga aku sering banget kalau seandainya ngejahit, udah kejahit, udah rapi, pas jahit lagi, loh salah ini, salah pasangnya, salah ini posisi kainnya gitu ya. Apalagi kalau seandainya masalah bagian buruk, bagian baiknya kain, itu kadang-kadang suka lupa kalau seandainya kita nggak langsung atur dulu potongan-potongan pola kita, atur dulu potongan-potongan kain yang udah kita gunting gitu ya. Kalau dari aku lebih baik kalian pentul dulu masing-masing, misalnya bagian sisi, bagian depan, bagian belakang. Kalian udah kelihatan dulu nih overlooknya kayak gimana ya. Nanti kalian tinggal jahit pelan-pelan. Jadi udah ada panduannya, dan sambil kalian mentol-mentol ini kalian bisa juga sambil mikir, saya jahit sisi sebelah sini dulu, habis sisi sebelah sini, terus habis itu sisi bahu, jahit kupnat. Nah, jadi kalian udah atur dulu nih frameworknya kalian, itu kalian mau kemana duluan. Itu penting, karena jangan sampai nanti di tengah jalan kalian udah keburu, istilahnya udah keburu jahit kemana-mana, ternyata ada satu bagian yang kalian lupa masukin, dan otomatis kalian mesti dedel di situ. Itu beresiko. Nah, ini dia beberapa hal yang bisa aku jelaskan mengenai membaca pola ya. Terus gimana memahaminya, terus gimana kita mengaplikasikannya ke kain, karena pola ini sebenarnya sejujurnya bahkan ada beberapa spesialis yang lebih seneng tuh di polanya aja gitu loh. Waktu di rumah produksi saya ngerjain pola aja. Kenapa? Pola ini sangat riskan, terutama kalau seandainya suatu rumah produksi udah cocok sama si tukang polanya, atau mungkin sudah terbiasa dengan pola yang ini. Kalau misalnya tiba-tiba tukang polanya baik gitu ya, atau mungkin kalian ngerjain pola terus tiba-tiba kalian mau kasih ke orang lain, itu transisinya tuh butuh proses. Nggak segampang itu transisinya, nggak seperti kayak tukang jahit ketemu tukang jahit gitu, kayak tukang jahit satu terus habis itu kalian nambah karyawan tukang jahit. Memang ada perbedaan si kondisi jahitnya gitu ya, si seberapa rapi, seberapa cepat, itu pasti ada perbedaan, tapi tidak seperti pola, karena pola itu yang jadi penengah di antara semua proses. Itu kalau dari aku. Makanya kalau aku sih lebih baik kalian belajar pola yang baik-baik lah gitu ya, karena pola itu sangat penting dan harganya paling mahal dibandingkan tukang jahit, dibandingkan tukang payet, dibandingkan tukang aplikasi. Ini kita ngomong fair-fairan aja ya. Tukang pola itu memang ilmunya mahal, makanya kenapa gajinya itu bisa lumayan juga gitu. Nah, ini dia beberapa tips yang bisa aku kasih dan yang bisa aku sharing ke kalian. Semoga video kali ini bermanfaat, semoga juga bisa jadi pencerahan buat kalian yang mungkin masih malas untuk belajar pola, atau mungkin kalian pikir, ah udahlah aku beli pola jadi aja. It's okay, tapi kalau catatan dari aku, lebih baik kalian belajar pola sedikit, minimal basicnya aja, biar kalian bisa ubah-ubah sedikit gitu, jangan sampai buta banget gitu ya. Nah, itu dari aku. Terus kalau seandainya kalian menikmati konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe channelnya Jahit Mart. Kita juga punya IG dan juga punya TikTok, kalian bisa follow-follow dan juga tanya-tanya di DM mungkin ya kalau untuk pertanyaan-pertanyaan lebih personal. Terus kalau seandainya kalian mau beli peralatan jahit, mesin jahit, kalian bisa cek aja marketplace kesayangan kalian. Kita punya Shopee, Tokped, Bukalapak, Lazada, Web, TikTok Shop. Kalau seandainya kalian tidak terbiasa untuk belanja online, kalian mau belanja, mau nanya-nanya melalui WA, itu juga bisa, ada nomor WA-nya di description box, oke? Terus kita juga ada offline store, ada di Kranji dan juga di Bantar Gebang, ya, Bantar Gebang, Bekasi. Gitu. Kita ada 2 offline store, jadi kalau seandainya kalian mau tes mesin, kalian nggak mau melalui online, bisa banget, tinggal cari aja Jahit Mart toko offline gitu di Google, biasanya langsung muncul alamatnya di mana, detailnya bagaimana. Terima kasih banyak. Ingat kalau mau beli peralatan jahit, Jahit Mart selalu ada, terlengkap, termurah, terpercaya.